Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi setelah kemarin teman-teman melaksanakan ujian tengah semester. Kali ini kita akan memulai di sesi ke-8, melanjutkan pembahasan pada mata kuliah internal dan external relations. Materi kita pada sesi ke-8 kali ini adalah terkait tentang press release. Kita harus mengetahui dulu apa itu press release, lalu isi-isi atau konten-konten yang ada dalam press release. Seperti kita ketahui bersama bahwa press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relations suatu organisasi, perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers, redaksi media massa, baik itu TV, radio, media cetak atau media online, untuk dipublikasikan ke dalam media massa tersebut. Dari definisi ini, mungkin hal yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa press release adalah informasi, berarti ini informasi dari perusahaan, yang bentuknya adalah sebuah berita. Jika kita bicara berita, maka kita harus di dalam teks informasi tersebut ada unsur teks berita seperti 5W, 1H dan sebagainya. Dan informasi yang bentuknya berita ini, karena ini adalah informasi perusahaan, maka dibuat oleh seorang public relations atau PR yang merepresentasikan suatu organisasi atau perusahaan, di mana informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh PR ini disampaikan kepada pers, baik itu langsung kepada wartawan, kepada teman-teman jurnalis, atau kepada tim redaksi yang mungkin secara personal kita mengenal atau perusahaan mengenal secara personal orang-orang atau pihak-pihak yang berada dalam media tersebut, baik itu media TV, radio, media cetak atau media online. Pemilihan media masanya pun itu harus disesuaikan dengan konten dari press release tersebut. Tujuan dari press release yang pertama adalah memberikan informasi resmi mengenai peristiwa yang terjadi atau peristiwa terkait tentang perkembangan baru sebuah peristiwa, atau sikap organisasi kepada media massa, sikap organisasi terhadap peristiwa tersebut yang disampaikan kepada media massa dan khalayak yang berkepentingan. Khalayak yang berkepentingan di sini adalah orang-orang yang punya hubungan dengan perusahaan, mungkin itu produsen atau partner-partner perusahaan yang lain. Tujuan kedua adalah memperkenalkan suatu produk, layanan atau fasilitas baru. Ini karena bentuknya berita, maka harus ada sesuatu yang beritakan, harus ada news value, nilai keberitaannya. Maka nilai keberitaannya bisa sebuah produk, bisa sebuah layanan atau fasilitas-fasilitas baru. Yang ketiga adalah menyampaikan sikap resmi organisasi terhadap suatu peristiwa, kebijakan, dan lain-lain. Jika ada peristiwa yang bersentuhan langsung dengan perusahaan, maka itu harus disampaikan dengan sikap, disampaikan secara langsung, secara resmi melalui press release. Atau jika ada kebijakan dikeluarkan oleh external relations atau oleh pihak eksternal seperti pemerintah atau pihak-pihak terkait yang membuat sebuah kebijakan yang mengatur atau berhubungan langsung dengan jalannya sebuah organisasi, maka itu juga bisa disampaikan melalui press release. Yang keempat adalah menyampaikan sebuah ajakan untuk melakukan sebuah tindakan. Yang kelima adalah menyanggah atau membantah jika ada informasi yang diberikan pihak ketiga mengenai organisasi yang mengirimkan rilis. Jadi kalau misalnya ada satu informasi yang memang kayaknya harus dibantah atau harus tolak keterangannya, maka itu bisa dilakukan dengan menggunakan press release. Dan itu juga membantah atau menyebut rumor yang tidak benar, membantah informasi yang tersiar secara resmi tapi salah sama sekali. Misalnya ada informasi dari perusahaan, tapi ternyata kontennya, isinya adalah sesuatu yang keliru, bisa error atau mungkin pihak lain yang memanfaatkan situasi.
Selanjutnya ada meluruskan informasi yang tersiar secara resmi tapi mengandung kekeliruan dan ketidakjelasan. Di sini mungkin kalimat-kalimat yang memang tidak jelas, atau kalimat-kalimat yang ambigu, bisa itu termasuk informasi resmi yang mengandung kekeliruan atau ketidakjelasan. Yang ke-8, 9 itu membuat publik agar tetap tahu akan keberadaan suatu diskusi. Dengan adanya press release, secara tidak langsung kita menyampaikan kepada publik bahwa perusahaan masih berinovasi, perusahaan masih eksis, ya, perusahaan masih akan melayani atau berada di samping masyarakat. Yang terakhir adalah meningkatkan citra dan kredibilitas organisasi. Itu tujuan dari PR mengeluarkan press release. Press release bisa juga disebut PRL, bisa disebut dengan PRL. Yang tadi tujuannya adalah meningkatkan citra dan kredibilitas. Kalau saya teman-teman ingat bahwa setiap saya mengatakan bahwa citra dan reputasi itu adalah sebuah tujuan dari public relations. Citra untuk jangka pendek, sementara reputasi itu untuk jangka panjang. Reputasi itu bisa hadir dari citra dan kredibilitas organisasi atau perusahaan mereka. Dan cara meningkatkannya salah satunya adalah mengeluarkan press release. Lalu apa perbedaan press release dengan berita? Press release berisi penyampaian kegiatan organisasi, sementara press release juga dibuat oleh PRO, dan press release bertujuan untuk membina, menunjukkan sikap, pendapat atau citra yang baik pada masyarakat. Sementara berita itu dibuat oleh wartawan, informasi tentang adanya suatu fakta yang terjadi. Itu berfungsi sebagai kanal sosial, memberi informasi, mendidik tentang publik, komunikasi sebagainya. Itu adalah perbedaan antara press release dan berita. Saya lihat dari kedua perbedaan ini. Pertama adalah kalau PRL dibuat oleh seorang PRO, bukan oleh jurnalis. Sementara berita jelas dibuat oleh wartawan atau jurnalis. Kalau PRL berisi penyampaian kegiatan organisasi atau perusahaan, tentu keuntungannya adalah keuntungan untuk perusahaan. Sementara berita adalah informasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang terjadi, dan kepentingannya bukan hanya kepentingan perusahaan tapi juga kepentingan masyarakat. Press release bertujuan untuk membina, menumbuhkan sikap, pendapat, atau citra yang baik kepada masyarakat, sementara berita sebagai kontrol sosial, memberikan informasi, mendidik, dan membantu publik menyikapi sebuah peristiwa. Jenis press release ada yang disebut dengan basic release, informasi perusahaan terkait tentang apa yang dilakukan perusahaan, apa yang sudah, apa yang akan, dan sebagainya. Yang kedua adalah informasi produk release, itu terkait tentang bagaimana produk itu disampaikan, produk itu dikeluarkan, apa manfaatnya, apa latar belakang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah informasi laporan keuangan atau financial release. Financial release bertujuan untuk memberikan akuntabilitas, sebuah pesan dari perusahaan tentang akuntabilitas dari perusahaan kepada masyarakat. Apalagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dimiliki oleh publik atau sudah bermain BU. Yang keempat, jenis press release itu adalah executive statement release, adalah informasi terkait tentang CEO perusahaan tersebut. Yang kelima adalah informasi produk atau produk release, dan yang terakhir adalah informasi rinci mengenai produk atau program. Bedanya apa antara informasi produk dan informasi rinci mengenai produk atau program? Kalau produk release itu menjelaskan tentang produknya saja, tapi kalau informasi atau feature article ini menjelaskan secara rinci, menjelaskan terkait tentang bahwa produk ini mempunyai manfaat, produk ini berasal dari bahan-bahan alami dan sebagainya, lebih rinci dari produk tersebut atau program yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dijelaskan secara rinci. Ini adalah jenis atau jenis press release yang disampaikan oleh PRO. Struktur naskah
dalam press release, yang pertama ada yang disebut dengan kepala naskah ya. Yang kedua ada deadline, itu tanggal. Yang ketiga ada teaser adalah bentuk pembukaan dari teks atau dari naskah tersebut. Yang keempat adalah news body. Ini adalah bentuk konten inti dari naskah press release tersebut. Dan yang keempat ada news closing, berita pengantar untuk menutup naskah press release tersebut. Dan kita lihat ini contoh press release di mana ada date timing atau release date 8 Januari 2009, title-nya, judulnya jelas, press release harus ada judul, lalu jelaskan juga ada lokasi di mana press release itu dikeluarkan. Walaupun mungkin perusahaan sudah dikenal oleh banyak orang, tapi tetap saja locations atau tempat itu harus tetap disertakan. Yang kelima adalah paragraf 1 atau intro. Teaser tadi yang saya sebutkan itu adalah kalimat pembuka, kalimat pengantar. Sementara news body-nya berisi 5W ya, seperti yang kita ketahui bahwa tadi press release adalah informasi dari perusahaan yang dibuat oleh PRO dalam bentuk berita. Berita selalu memiliki kaidah dalam penulisannya. Ada news value di sana. Salah satunya adalah yang kita kenal tentu, yang kita hafal, ada 5W, ada who, ada what, where, why, dan when. Selanjutnya adalah about atau bio terkait tentang perusahaan atau terkait tentang produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kontak details, yaitu adalah kontak atau alamat atau mungkin nomor yang bisa langsung dihubungi oleh teman-teman jurnalis. Kontak details ini bisa bagian dari perusahaan atau bisa juga bagian dari tim humas tersebut, atau bahkan bisa juga langsung humas tersebut. Kesalahan seorang PRO dalam membuat press release adalah yang pertama, tidak ada news value. Jelas ini sebuah kesalahan karena ingat, press release adalah informasi yang disampaikan oleh seorang public relations dalam bentuk berita. Kalau bentuk berita tentu harus ada news value. Yang kedua adalah teknik penulisan yang buruk. Jika kita belajar dasar-dasar jurnalistik, teman-teman membuat naskah, teman-teman membuat sebuah tulisan dan sebagainya, teknik penulisan adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Apalagi jika ini adalah naskah press release, naskah resmi, naskah yang dikeluarkan resmi oleh perusahaan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media. Teknik penulisan yang buruk ini bisa dari pemilihan diksi kata, paragraf, dan sebagainya. Yang ketiga adalah salah media dan sasaran. Tadi saya bilang bahwa pada saat kita memilih melakukan atau menyampaikan ini kepada media televisi, radio, dan sebagainya, kita harus memastikan bahwa memang orang yang mendengarkan atau publik yang mendengarkan media tersebut adalah sasaran dari press release atau isi dalam press release tersebut. Yang keempat adalah terlalu sering mengirim rilis. Tadi rilis bentuknya bukan hanya menyampaikan terkait tentang aktivitas dari perusahaan, tapi ada beberapa poin-poin seperti produk, ada financial, ada CEO statement, dan sebagainya. Maka tidak perlu seorang public relations officer terlalu sering mengirim rilis kepada teman-teman media. Yang kelima adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan artinya apa yang disampaikan, kata-katanya itu hampir sama dari press release 1, press 2, press release 3, dan sebagainya. Yang ke-6 adalah terkesan melakukan promosi langsung. Ingat, ini adalah sebuah berita, kita tidak boleh mengajak kepada orang atau kepada dalam next naskah tersebut untuk membeli atau untuk mendukung bla 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 dan sebagainya. Yang selanjutnya tidak mengikuti struktur press release tadi. Ya, tentu ini sebuah kesalahan karena ini sebuah naskah resmi yang sudah diatur. Yang ke-7 ya adalah yang ke-8 adalah press release-nya tidak unik. Ya, artinya terlalu template, mengikuti format seperti biasa gitu ya. Bisa saja
tidak harus menggunakan bahasa-bahasa formal, boleh menggunakan bahasa-bahasa informal ya, atau bahasa-bahasa yang mungkin masuk kategori informal tapi orang sudah bisa memahami itu, atau mungkin bahasa-bahasa yang sedang hype ya, yang sedang banyak dibicarakan oleh orang dan sebagainya, boleh kita masukkan ke dalam press release. Itu menunjukkan bahwa press release-nya sudah bersifat ada sifat keunikan di dalamnya. Yang ke 9 yaitu gambar penunjang yang tidak siap untuk digunakan. Misalnya gambar tidak jelas dan sebagainya. Yang ke-10 adalah bahwa rilis yang disampaikan tidak relevan. Tidak relevan di sini bisa dari isi kontennya atau bisa dari media yang dipilih oleh PRO untuk menyampaikan press release tersebut. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini di sesi ke-8. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau apa yang saya sampaikan terkait dengan press release ini bisa teman-teman pahami. Dan untuk pertemuan berikutnya, jika pertemuan itu secara offline, nanti akan ada tugas khusus terkait tentang press release, materi terkait tentang press release. Sekali lagi, silakan dipelajari dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak contoh dari press release yang tadi sudah dijelaskan. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan bahwa struktur naskah dalam press release ini ada head ya, yaitu kedua ada deadline, yang ketiga ada teaser, ada news body, dan yang kelima ada news closing. Ini contoh secara umum terkait tentang press release, tambah lebih lengkap ada about, ada contact detail dan sebagainya, tapi kita coba susun berdasarkan struktur naskah yang tadi disebutkan 5 hal. Jika kita lihat pada contoh pertama ini atau di slide ini, penerapan switch over 5 di stasiun Manggarai ini adalah salah satu contoh dari press release yang dikeluarkan oleh PT KAI Komuter yang menaungi transportasi publik komuter lain di Jabodetabek. Penerapan switch over 5 di stasiun Manggarai adalah headnya atau judul kepala naskah, sementara 10 Juni 2022 Jakarta Indonesia adalah deadline, dan teasernya atau kalimat pembukanya adalah memperkenalkan terkait tentang switch over, menjelaskan terkait tentang apa itu switch over. Seperti yang bisa kita lihat di sini, teasernya berbunyi upaya merevitalisasi stasiun Manggarai yang telah dicanangkan sejak 10 tahun lalu oleh pemerintah melalui Kemenhub, maka PT Kereta Api Indonesia mengambil langkah untuk melakukan switch over tahap kelima atau SO5 di stasiun Manggarai. Switch over adalah pergantian atau peralihan sistem persinyalan operasional atau pelayanan untuk meningkatkan penggunaan kereta api sehingga mengakibatkan terjadi perubahan pola rute KRL di Jabodetabek dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2022 oleh PT Komuter Line. Sementara news body-nya dalam press release ini ialah switch over 5 dilaksanakan sebagai upaya maksimalkan penataan dan pembangunan di stasiun Manggarai, terutama maksimalkan pembangunan di jalur 1 dan 3 stasiun Manggarai. Maksimalisasi pembangunan di jalur 1 dan 3 stasiun Manggarai tersebut dilakukan karena di masa depan stasiun Manggarai akan dijadikan sebagai stasiun sentral. Sebagai stasiun sentral pertama di Indonesia, maka stasiun Manggarai akan memiliki 13 kilo aktif yang akan melalui perjalanan kereta jauh, perjalanan KRL Jabodetabek, dan perjalanan kereta bandara. Pada pengembangannya stasiun sentral ini akan memiliki 14 lift dan 14 eskalator untuk menunjang pergerakan penumpang, dan stasiun Manggarai akan dapat diintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti MRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya.
Sementara news closing atau naskah penutupnya ialah diharapkan pengembangan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral dapat berdampak kepada kualitas pelayanan PT Komuter Line kepada para penumpang dan dapat memberikan kenyamanan serta keamanan penumpang saat beraktivitas menggunakan transportasi kereta api, baik itu kereta jarak jauh, kereta KRL, dan kereta api.